Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program G-code pada Mastercam X5. Kemudian akan disimulasikan pada simulator SSCNC. Dan ini adalah gambar kerja atau drawing yang akan kita kerjakan. Untuk gambar pertama ini yaitu pengerjaan pada Mastercam X5. Kemudian untuk gambar kedua ini dikerjakan atau dilakukan pada simulator SSCNC. Kemudian di bawah ini ada beberapa poin yang harus kita lakukan untuk proses pengerjaan benda kerja tersebut. Kita langsung saja menuju ke Mastercam X5 untuk melakukan proses pengerjaannya. Pertama kita masuk ke softwarenya, kemudian kita masukkan untuk drawing yang akan kita kerjakan. Untuk drawingnya itu dengan format DWG, kita cari. Ini drawing yang akan saya gunakan. Ini dia. Langkah pertama itu kita tekan F9 pada keyboard untuk mendapatkan posisi originnya itu pada kiri bawah. Kemudian cari menu machine type, mill, dan klik default. Kemudian pada bagian propertiesnya di operation manager ada tanda plus, kita klik stop setup. Ini kita langsung menuju bounding box. Ini kita okekan saja sehingga muncul untuk nilai X dan Y nya. Kemudian untuk nilai Z nya atau thickness dari benda kerja tersebut yaitu bernilai 10 sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian untuk pengerjaan pertama kita akan membuat kontur atau pengerjaan pemakanan pada bagian luar. Kita pilih toolpath dan kita pilih kontur. Untuk namanya tetap kita pakai drawing 7, langsung okekan saja. Dan kita pada bagian shading kita pilih C-pen, kemudian kita pilih garis yang akan dilakukan pengerjaan. Dan kita perhatikan untuk panahnya ini harus clockwise. Ini sekarang counter clockwise, maka kita bisa menekan tombol reverse. Sudah clockwise, kemudian langsung okekan. Selanjutnya kita menunggu window yang akan terbuka. Ini window untuk pengerjaan kontur. Untuk toolnya sesuai dengan soal kita menggunakan flat end mill dengan diameter 10 mm. Itu ada pada tool number 219, flat end mill, diameternya 10 mm. Kita okekan. Kemudian pada bagian depth cuts kita centang. Untuk pemakanannya itu 1 mm sesuai soal. Kemudian jangan lupa untuk mencentang keep tool down. Dan lanjut untuk bagian multi pieces. Di sini saya mengisi untuk number bagian roughnya ini 4, spacingnya 9 karena kita menggunakan kata 10. Kemudian untuk finishingnya saya menggunakan 2 dan spacingnya 1. Kemudian linking parameter ini kita ganti semua ke absolute. Dan untuk nilai pada depth-nya, karena thickness dari benda kerja yang kita proses itu 10 mm, maka nilainya adalah minus 10 karena sesuai dengan arah sumbu Z. Jika ke bawah itu minus. Oke. Ini bisa langsung kita cek untuk verify program yang telah kita buat untuk bagian kontur, tetapi saya mau langsung buat untuk program pocketnya. Di bagian pocket kita cari toolpath lagi, kemudian pilih pocket, kemudian di bagian chaining kita pilih C-plan. Kita pilih untuk yang lingkaran.
di tengah. Ini juga bagian batas luarnya. Oke, kita tunggu untuk window selanjutnya. Untuk melakukan pengaturan parameter, ini yang kita kerjakan itu untuk pocket. Toolnya kita tetap menggunakan tool nomor 219, flat end mill diameter 10. Kemudian untuk bagian roughing kita pilih parallel spiral. Untuk entry motionnya saya menggunakan helix supaya lebih safety. Kemudian depth cut-nya jangan lupa. Ini untuk rough step-nya 1 mm. Kemudian jangan lupa untuk keep tool down. Dan pada linking parameter kita pilih absolute dengan depth-nya -10. Jadi sepertinya ada saya kelupaan sedikit di bagian parameter untuk yang kontur. Untuk di bagian multifaces ini untuk bagian keep tool down-nya tetap jangan lupa untuk dicentang. Ini tadi ada sedikit perbaikan di bagian kontur, kita bisa melakukan regenerate all selected operation. Kita select dulu semuanya, kemudian kita regenerate. Oke. Nah, ini kita bisa verify dengan menekan tombol berikut, verify selected operation. Sebelumnya saya pilih semuanya, selected all, supaya saya bisa verify untuk semua program yang telah dibuat. Dan ini saya menggunakan kecepatan, ya speed cepat. Nah, kemudian langsung saya play. Dan sekarang ini melakukan verifikasi untuk pengerjaan kontur pemakanan bagian luar dari benda kerja. Kemudian berikut pengerjaan untuk bagian pocket. Dapat dilihat ini hasilnya sesuai dengan soal yang diberikan. Ke step selanjutnya kita akan menyimpan untuk program G-code-nya. Kita pilih ya, pada operation manager ada gambar G1, menu G1 untuk post selected operation. Kemudian di sini kita pilih override dan oke saja. Nah, berikut adalah G-code yang telah dibuat untuk program benda kerja yang telah kita buat sebelumnya. Di sini karena kita menggunakan simulator SSCNC dengan tipe mesin numerik 802DM, maka ada beberapa baris program yang tidak kita gunakan. Di sini kita harus hapus untuk dari bagian atas sampai dengan baris N106. Dan pada bagian N106 ini kita hapus untuk A0. Kemudian di sini untuk N108 kita sisakan Z25 dan G-nya kita ganti G54. Dan pada bagian paling bawah untuk dua baris dari bawah ini hingga baris ketiga dari bawah itu kita hapus. Kemudian kita save as dengan ekstensi filenya itu txt, text file. Saya tetap menggunakan nama drawing 7, kita save. Ini saya replace saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk G-code-nya sudah selesai kita simpan. Kita lanjut ke software SSCNC. Ini untuk software SSCNC-nya kita menggunakan Siemens 802DM panel.
Ini mungkin pertama saya melakukan setting untuk workspace-nya. Benda kerja yang kita gunakan itu 100 dikali 80. Kemudian untuk thickness-nya di sini untuk simulasi kita buat 20. Kemudian untuk clamping-nya menggunakan vice, ini kita naikkan untuk benda kerjanya. Dan untuk tool yang kita gunakan ini perlu kita tambah diameternya 10, tipenya itu flat and mill. Kemudian ini kita klik add into magazine, langsung ke main spindle dan klik OK. Selanjutnya di sini saya melakukan klik job, kemudian reference point, reference position, kemudian klik plus Z, plus X, plus Y. Ini untuk mendapatkan posisi 0 pada MCS. Kemudian untuk mendapatkan posisi 0 untuk WCS, kita menggunakan cara cepat menggunakan rapid position. Itu terdapat pada menu nomor 3 dari bawah di sebelah kiri, ada rapid position. Kita pilih yang bagian kiri bawah sesuai dengan benda kerja yang telah kita setting di Mastercam X5, kemudian klik OK. Ini sudah dapat posisinya. Dan di sini kita perlu melakukan setting untuk menyimpan nilainya pada G54. Di sini kita tekan job, kemudian Mr. Workpiece, dan di sini save to. Ini kita ganti G54 dengan cara masuk ke keyboard dan klik select. Setelah berubah jadi G54, dan kita pilih aksesnya, kita calculate, kemudian akses berikutnya, dan saya pastikan lagi untuk nilai basicnya itu 0 semua. Jika sudah, maka untuk posisi zeroingnya originnya sudah kita dapatkan per posisi kiri bawah untuk semua aksis X, Y, Z. Kemudian selanjutnya kita memasukkan program yang telah kita buat sebelumnya. Ini bagian keyboard terdapat program manager, kemudian di panel akan muncul menu baru. Selanjutnya di sini kita pilih new. Sini untuk namanya saya masukkan drawing 7, kemudian OK, dan langsung saya open untuk file dari Mastercam yang telah kita buat dengan ekstensi teks sebelumnya. Ini file yang G-code yang telah kita buat sebelumnya di Mastercam X5, kita open. Dan ketika sudah terupload pada SACNC, kemudian kita bisa melakukan simulasinya. Sini mungkin supaya lebih kelihatan, saya ke reference position MCS dulu. Nah, di sini jika kita ingin menjalankan program tersebut, kita bisa klik auto, kemudian cycle start. Nah, untuk pengerjaan pertama seperti pada proses verify sebelumnya yang ada di Mastercam, ini untuk proses pemakanan bagian kontur luar dari benda kerja.
Kemudian selanjutnya ini untuk proses pemakanan untuk bagian tengah atau pocket. Nah, untuk proses pengerjaannya sudah selesai, dan kita lihat apakah sudah sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, dapat dilihat hasil akhirnya sudah sesuai dengan soal yang telah diberikan. Berikut sekianlah bagaimana cara melakukan atau membuat program G-code pada simulator pada Mastercam X5, kemudian melakukan simulasinya pada simulator SACNC. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.